Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2080 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Mazmur pasal 122 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop, doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian siara Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kalau boleh saya kasih judul, cinta akan rumah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 69 ayat 10 berkata begini, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Haleluya. Dan di dalam Yohanes pasal 2 di sana diceritakan bagaimana Tuhan Yesus juga sangat-sangat cinta akan rumah Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Makanya Tuhan membongkar semua praktek-praktek yang tidak benar di bait suci. Dia membongkar semua dagangan-dagangan yang ada di rumah Tuhan pada saat itu, karena kecintaan dia kepada rumah Tuhan. Namun orang-orang, baik itu para imam-imam itu mempraktekkan hal-hal yang tidak jujur, hal-hal yang tidak benar di rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kecintaan Tuhan kepada rumah Tuhan itu luar biasa. Makanya Tuhan, kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus selalu ada di rumah Tuhan. Setiap pagi Tuhan Yesus ada di rumah Tuhan. Kecintaan Yesus kepada rumah Tuhan itu luar biasa. Dan firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, anak-anak Tuhan, supaya kita juga memiliki semangat yang sama, cinta akan rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang cinta Tuhan pasti cinta pada rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita lihat, orang yang cinta Tuhan pasti dia selalu datang ke rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang cinta pada rumah Tuhan bukan hanya datang di rumah Tuhan waktu ada masalah, bukan hanya datang ketika dikejar-kejar debt collector karena banyak hutang, bukan hanya di saat ada masalah, bukan hanya di saat duka, tetapi di saat suka.
dia datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang dia terima. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan, pasti dia selalu datang kepada Tuhan, datang di rumah Tuhan. Rumah Tuhan, saya percaya saudara, kalau dalam konteks sekarang ya gereja. Saudara, saya mengatakan kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, silakan datang ke rumah Tuhan, berdoa di sana, naikkan pujian penyembahan. Kalau jemaat ada masalah yang begitu sulit, membutuhkan pertolongan Tuhan, datang kapan saja. Pintu gereja tetap terbuka, silakan berdoa. Makanya saudara, ada jemaat yang hanya datang ke gereja, datang, Pak Pendeta saya mau berdoa di dalam. Silakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja harus terbuka. Karena gereja itu bukan rumah pendeta, atau hanya dibuka hanya hari Minggu. Selalu terbuka untuk jemaat yang datang kepada Tuhan, baik suka maupun duka. Dan saya percaya orang yang cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan, pasti mereka selalu datang ke rumah Tuhan, baik suka maupun duka. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, orang yang cinta rumah Tuhan, mereka pasti datang dengan sukacita. Saudara perhatikan di sana, di ayat 2 di sana, mereka berjalan kaki saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, datang dengan sukacita. Amin. Ayat 1 di sana kan dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, jangan dengan sungut-sungut. Jangan karena terpaksa. Baiklah kita datang dengan sukacita. Saudara, kadangkala di hari-hari mau ibadah itu, iblis mau merusak sukacita. Baik suami istri, suami yang mungkin sudah bangun lebih awal, tapi istrinya dandannya 1-2 jam saudara membuat terlambat. Akhirnya apa saudara? Hilang sukacita. Ataupun sebaliknya, istri mungkin sudah bangun lebih pagi, sudah siap, tapi suaminya masih tidur saudara, sehingga hilang lagi sukacita. Kalaupun datang, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka datang tapi tidak dengan sukacita. Karena sudah berantem duluan, ada kan? Saudara, padahal dia mau melayani Tuhan, tapi di rumah berantem dulu saudara. Ini yang sering kali terjadi. Betul saudara datang ke rumah Tuhan, tetapi Tuhan gak suka dengan caramu. Saudara datang harus dengan sukacita. Jangan pura-pura bahagia, kelihatannya tersenyum, kelihatannya bahagia, padahal baru habis cakar-cakaran, baru habis berkelahi saudara, mengeluarkan kata-kata kotor dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, datanglah dengan hati yang sukacita. Amin. Walaupun mungkin saudara menunggu pasangan saudara begitu lama, jangan rusak sukacitamu. Karena iblis mau menghancurkan suasana hati kita, sukacita kita dia mau rebut. Karena iblis tahu kalau kita kehilangan sukacita, mau saudara nangis-nangis, jingkrak-jingkrak ketika menaikkan pujian penyembahan, saudara, Tuhan akan tolak semuanya itu. Kenapa? Karena sebelum saudara datang berkelahi dengan pasangan saudara, tidak ada kasih di sana. Jadi semua yang saudara tampilkan itu hanya kamuflase. Wah, menangis, angkat tangan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan sampai lompat-lompat. Tapi semua hanya kemunafikan. Tuhan gak suka seperti itu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya ketika kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Saudara, kenapa Tuhan menghukum bangsa Israel? Karena sungut-sungut. Datang ke gereja tapi mukanya udah kayak pepaya. Saudara, saya gak senang kalau ada jemaat yang mau melayani, kalau
wajah mereka kurang sukacita, pasti saya tanya, kenapa? Ada masalah apa? Bereskan dulu masalahmu baru melayani Tuhan. Jangan sampai saudara hanya rutinitas. Kita melayani karena kita jadwal. Memang betul ibadah itu berjalan dengan lancar, tetapi Tuhan tidak menerima ibadah kita, pelayanan kita, karena kita melayani tidak dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang kepada Tuhan, datang dengan sukacita. Amin. Lakukan semua tugas dengan sukacita, melayani Tuhan dengan sukacita. Jangan pilih-pilih pelayanan. Oh, kalau dia jemaat yang banyak, saya ambil pelayanannya. Itu jemaat sedikit, ganti hamba Tuhan yang ditugaskan di sana. Jangan, saudara. Jangan pilih-pilih pelayanan. Jangan juga menolak pelayanan. Saya kadang-kala geram, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan untuk melayani tapi menolak pelayanan. Kalau saudara mengerti kata hamba Tuhan itu tidak boleh menolak pelayanan. Saya menangkap begini, kalau kita menolak pelayanan, kita juga akan ditolak Tuhan. Apapun yang sudah dipercaya buat kita kerjakan, lakukan itu dengan sukacita. Lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Jadi berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, memberi yang paling terbaik buat Tuhan, baik saudara mungkin hanya penerima tamu, guru sekolah minggu, doa syafaat, doa persembahan, bawakan tong kolektor. Kalau saudara memberi yang paling terbaik buat Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, di rumah Tuhan, pasti Tuhan berkati sama berkatnya dengan pengkhotbah. Kalau kita memberi yang paling terbaik buat Tuhan, kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan dengan sukacita. Apa yang ada di dalam hatimu itu terpancar dalam wajahmu, muka saudara itu. Penampilan mukamu itu seperti itu hatimu. Saudara mungkin hitam kelam, saudara, tapi kalau hatimu sukacita, wajahmu akan glowing, saudara. Begitu juga sebaliknya, walaupun saudara mungkin putih, ya, cantik, ganteng, tapi kalau hatimu kurang sukacita, saudara, kelihatan kayak kuburan, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hati kita yang Tuhan lihat, kita datang dengan sukacita enggak? Kita melayani dengan sukacita tidak? Di saat kita melayani dengan sukacita, pasti hasilnya maksimal. Nah, kalau maksimal, pasti Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang, pasti Tuhan berkati saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jadi, lakukan dengan sukacita. Kalau datang ke rumah Tuhan, datang dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yang ketiga. Orang yang cinta Tuhan, pasti mereka datang berdoa, datang beribadah kepada Tuhan, bukan ngomongin orang, bukan gibahin orang, gosipin orang, bukan. Kita datang untuk beribadah, kita datang untuk berdoa, kita datang untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, ayat 6, perhatikan. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat dengan panggilan Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Perhatikan ayat 3, saya bacakan buat kita sekalian. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem, kalau kita memberkati Israel, keturunan dari Abraham, di mana Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan akan memberkati mereka yang memberkati Abraham dan keturunannya, maka orang yang memberkati itu akan diberkati. Sebaliknya, kalau kita mengutuk, kita akan kena kutuk.
Saudara, saya mau tanya, saudara mau diberkati apa dikutuk? Kalau saudara mau diberkati, berkati saudara, umat pilihan Tuhan. Berkati mereka. Firman Tuhan ini mengajarkan, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat apa? Sentosa, mendapat keamanan, mendapat kesejahteraan. Apa yang kita doakan buat Yerusalem itu akan kembali kepada kita. Kalau kita berdoa berkat, kita diberkati. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mengutuk, itu akan kembali kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, orang yang cinta pada rumah Tuhan, cinta Tuhan, pasti mereka akan ada di rumah Tuhan untuk melayani, untuk beribadah, untuk berdoa, dan memberkati Yerusalem. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang cinta Tuhan, saya percaya mereka cinta pada rumah Tuhan, sehingga ada satu kerinduan dalam dirinya untuk selalu datang ke rumah Tuhan. Orang yang selalu datang ke rumah Tuhan, itu orang yang cinta Tuhan. Haleluya. Yang kedua, orang-orang yang cinta Tuhan pasti mereka datang dengan sukacita. Kalaupun mereka ada dalam pergumulan, ada dalam suasana duka cita, mereka datang kepada Tuhan ada sukacita, karena ada pengharapan ketika mereka datang ke rumah Tuhan. Apa yang menjadi doa-doa mereka, Tuhan dengar dan menjawab semua doa-doa mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir kita belajar, saudara, orang yang cinta Tuhan pasti mereka datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja untuk beribadah, untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan melayani Tuhan. Orang-orang yang datang dengan sungguh-sungguh hati, dengan sukacita, dengan ketulusan hati, pasti mereka diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, lawat jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Dan tidak lupa kami berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Tuhan memberkati umat pilihan Tuhan dimanapun mereka berada. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.